Kemarin kan ada buzzer yang upload ijazah Jokowi itu, dan dia pikir mengupload ijazah Jokowi sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Jadi kepo lah gue kan. Temuin di Twitter nih. Mau heran tapi PSI. Jadi belum lama kemarin ada yang dikatakan ini buzzer ya. Dia mengupload gambar foto ijazah dari Pak Jokowi. Gue juga heran sih ya, entah kenapa akhir-akhir ini rame banget membicarakan soal ijazah asli Pak Jokowi. Bahkan ada juga yang sampai membuktikan fakta-faktanya bahwasanya memang ijazahnya nggak ada gitu. Sementara statement dari Pak Jokowi sendiri malah justru menyuruh orang yang menuduh ijazahnya palsu untuk membuktikan. Padahal sangat gampang ya, kalau memang ijazahnya ada, Pak Jokowi langsung saja buktikan, perlihatkan bukti ijazah asli. Agar apa? Agar pembahasannya nggak semakin panjang, ya kan? Agar semua orang juga tidak merasa dibohongi gitu loh. Nah, kali ini kita akan membahas ya, siapa sih sebenarnya, kenapa kok ada orang yang sebegitunya membela sampai mengupload foto ijazah dari Pak Jokowi, sementara ini masih problematik banget gitu. Jadi, akun Twitter milik hukum milik penguasa. Makin banyak bocah-bocah pada gila demi membela Mukidi. Kalian baca sendiri ya. Nah, di sini ini tweetan dari Dian Sandi Utama, di capture ya. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli. Nah, jadi ini guys yang asli ya, dari ijazah Pak Jokowi sendiri. Tapi komentarnya juga ini banyak yang tidak percaya tentunya ya. Emang bisa ya ijazah S1 nggak ditulis jurusannya apa gitu? Tolong dong, sebagai lulusan SMP sayanya mbok dikasih tahu sama Mas. Jadi minta dikasih tahu gitu ya. Emangnya logo UGM tahun 1985 itu berwarna kuning emas ya? Ini menjadi pertanyaan juga nih. Apa ijazah Jokowi asli? Tanda tanya. Belum selesai dengan ijazahnya sendiri udah ngurusin ijazah orang lain. Suram. Ijazahnya dia ya, yang masih peserta didik baru katanya. Sejak kapan UGM mengizinkan pas foto untuk ijazah boleh pakai kacamata? Ya nggak tahu juga, memang di sini ada kacamatanya guys. Nah ini nih, sering kali ya membedakan foto ijazah dan juga foto Pak Jokowi sekarang gitu. Dari foto ini aja udah beda jauh nih ya, ini foto Pak Jokowi dan ini foto yang ada di ijazah. Memang beda banget sih ya, dari bentuk bibirnya itu sudah sangat kelihatan gitu. Ada yang klaim ijazah asli nih, bisa dong dilanjutkan ke ranah pidana terkait pemalsuan dokumen katanya. Maaf, yang di-share itu emang nggak asli, letak salahnya di bagian mana? Ya, kalian harus lihat video ini, nanti ada yang menjelaskan gitu ya. Pertanyaannya, sejak kapan Jokowi menjalankan operasi hidung mancung menjadi pesek dan operasi daun telinga? Nah betul, karena masih banyak yang membedakan ya antara foto di ijazahnya dan foto wisudanya dan juga foto Pak Jokowi sendiri gitu ya. Oke teman-teman semua, ini ada yang menjelaskan netizen ya. Kita langsung saja ke videonya. Kemarin kan ada buzzer yang upload ijazah Jokowi itu, dan dia pikir mengupload ijazah Jokowi sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Dari situ aja logikanya udah ngaco. Nah gue tuh suka heran sama orang macam begini. Kok bisa logikanya sungsangka yang jungkir balik salto miring tiba jengking. Jadi kepo lah gue kan. Temuin di Twitter nih. Mau heran tapi PSI. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Ajaib. Memang ajaib ini Mulyono nih. Roy Suryo yakin ijazah Jokowi emang palsu. Guys, isu ijazah palsu Jokowi kayaknya naik lagi nih. Apalagi kemarin pakar telematika yaitu Roy Suryo semakin yakin kalau ijazah kelulusan Jokowi dari UGM tahun 1985 itu adalah palsu. Keyakinan Roy ini datang setelah ada pernyataan dari alumni UGM yaitu Rismon Hasiholan Sianipar. Roy bilang, apa yang disampaikan sama Rismon itu persis banget sama analisis Roy 5 tahun lalu. Kalau ijazah Jokowi itu palsu. Apalagi bentuk fisik ijazah Jokowi menurut Roy sampai sekarang gak bisa dibuktiin. Alasan utama keyakinan Roy kalau ijazah Jokowi palsu itu adalah zaman 1985 belum ada penggunaan jenis huruf atau font seperti yang ada di dokumen ijazah Jokowi. Jadi dianggap ijazah Jokowi itu baru aja dibuat di era sekarang dengan teknologi font dan printer yang lebih bagus. Kalau menurut kalian, emang bener ya guys ijazahnya Jokowi itu palsu? Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya.
Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM, ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gua yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan Time New Romance teman-teman. Jadi gua ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gua yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. Jadi banyak ya fakta-fakta yang memang menunjukkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini perlu dipertanyakan. Dari mulai tanda tangannya, penulisannya yang dimana pada tahun tersebut belum ada Times New Roman alias masih tulis tangan tuh. Nah yang kayak gini nih yang memang harusnya segera untuk dibuktikan. Dan untuk Pak Jokowi sendiri, kalau memang ada ijazah yang asli, ya buktikan saja, perlihatkan saja biar jelas. Kalau memang hanya tuduhan saja tapi tidak benar, ya nanti bisa dihukum lah ya. Tapi kalau memang nggak ada ijazah aslinya dan tidak bisa membuktikan bahwasanya ijazah itu ada, ya ini perlu diusut juga gitu. Apakah ada yang membela? Tentu ada. Seperti Bung Firdaus, kita lihat. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu, harus dipenjara. Hello, belajar hukum di mana, somplak? Belajar hukum di mana kalian? Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden, dilantik secara de facto, gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya. Pidananya udah jauh panggang dan api, gitu. Pidananya udah jauh panggang dan api. Nah hanya otak-otak koplak kayak kalian yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok, cetek, gitu loh. Mau lapor-laporkan, koar-koar lagi. Pak Jokowi katanya salah, ijazahnya palsu. Dari mana Pak Jokowi malsuin ijazah? Pak Jokowi kuliah, kampusnya ada, suratnya ada, stempelnya ada, yang nanda tanganin ada, rektornya ada, semua ada, dosen-dosennya ada. Gitu. Apa lagi? Mau dipidanain gimana? Hah? Dasarnya mau dipidanain gimana? Coba ahli perdata, ahli pidana coba. Mau dipidanain dari segi apanya gitu loh. Keperdataannya sudah masuk. Nah itu pembelaan dari Bung Firdaus ya. Lalu bagaimana sikap Pak Jokowi? Ya masih datar saja guys. Kita lanjut. Kalau nanti terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Pak Sigit ini nanti akan bisa juga menjadi tergugat 2, 3, atau 4 karena sudah turut serta melakukan kebohongan publik terhadap dokumen yang palsu. Selamat buat Pak Sigit ya. Jadi kalau hari ini Jokowi merasa galau, tidak tenang, tidurnya nggak tenang, ya kan? Dengar-dengar sudah sering minum obat penenang, ya kan? Terus setting-setting terus,
apalagi ini orang datang berkunjung ke rumahnya, ya kan. Nah, tapi dia tidak pernah bisa membuktikan ijazahnya asli. Publik hari ini makin marah, makin muak. Udah bosan orang lihat pencitraannya Jokowi, gitu loh. Ya kan, orang udah benci, rakyat itu udah benci banget sama Jokowi. Maka rakyat tidak heran itu nuntut agar Jokowi diadili. Justru Luhut dan Jokowi itu adalah antek-antek asing. So NKRI, pokoknya semua investor harus dikasih gelar karpet merah, dikasih tax amnesti, ya kan? Rakyat yang pajaknya nunggak, pajak kendaraannya yang nunggak bertahun-tahun, kagak diampuni, tidak dikasih amnesti oleh pemerintah pusat. Yang dapat amnesti itu karena kebijakan daripada gubernur, pengampunan pajak kendaraan, ya kan? Mana pemerintah pusat, malah pemerintah pusat kerjanya naikin pajak terus, naikin harga bahan bakar minyak, naikin harga sembako, naikin harga gas, ya kan? Oplosin Pertamax, rasa Pertalite, sialan banget nih. Artinya Prabowo berani tangkap Jokowi, adili Jokowi, karena itu kan tuntutan masyarakat hari ini. Masyarakat hari ini sudah makin menguat untuk minta agar Prabowo segera mengadili Jokowi. Karena Jokowi itu terlalu banyak dosa-dosanya. Percuma juga Luhut ngomong, bela-belain Jokowi nggak bakal didengar rakyat. Emang siapa sih Luhut? Ya kan? So paling NKRI aja, so paling berjasa aja, ngurusin investor aja nggak becus. Pernyataan fakta-fakta yang disampaikan terupdate terkini itu kan dari Bang Rismonto yang melakukan penelitian uji forensik digital. Kalau data forensik dijawab dengan data, caranya apa? Tinggal tunjukin ijazah aslinya Jokowi saja. Malah ngasih narasi. Itu kan sangat tidak intelek sekali. Bilang aja kalau Jokowi nggak punya ijazah aslinya gitu loh. Biar selesai perkara. Ya kan, bukan malah ada buat kusir. Si Luhut tiba-tiba lakukan bela-belaan, apa yang bela-belain Jokowi? Ya kan? Karena waktu zamannya Jokowi, Pak Luhut ini memang menang banyak. Apa sih keberhasilannya si Luhut itu ketika dia jadi Menteri Investasi itu? Tesla nggak jadi datang. Mana lagi? Elon Musk nggak jadi datang, nggak jadi bikin pabrik baterai. Terus siapa lagi nih? Terus wilayah mana lain? Ya kan? Mana investor-investor besar yang dia janjikan itu? Nggak ada. Kerjanya Luhut itu omong doang. So bela-belain aja rakyat udah susah kayak gini. Tersebut. Ya kan? Luhut juga orangnya tidak konsisten, katanya mau pensiun aja. Tahu-tahu tiba-tiba muncul sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional. Karena waktu itu ya semua kebijakan yang kau mau itu di ACC aja sama Jokowi. Namanya presiden kita ijazah palsu kan nggak pernah punya konsep pemimpinan. Jadi kalau hari ini Jokowi merasa galau, tidak tenang, tidurnya nggak tenang, ya kan? Dengar-dengar sudah sering minum obat penenang, ya kan? Apalagi kalau kita bandingkan dengan setting terus, apa namanya yang apalagi orang datang berkunjung ke rumahnya, ya kan? Terus tapi coba kita dia tidak pernah bisa ini. membuktikan ijazahnya asli. Publik hari ini makin Atau yang marah, ini ya, yang makin ini, muak. yang ini. Udah bosan orang lihat pencitraannya Jokowi, gitu loh. Terus yang Ya kan? dari Orang udah benci, ijazah rakyat itu udah Aida, benci banget sama kita Jokowi. ambil yang ini. Maka rakyat tidak heran itu nuntut agar Jokowi diadili. Jelas tuh. Jadi kalau orang jujur itu begini, lu repot-repot sih, mana ijazah gue palsu, ini ijazah gue. Kalau lu bilang Gus Beti itu penipu, pembohong, lu tinggal uji ke institusi di mana gue mendapatkan gelar insinyur. Kan gampang. Hukum itu sederhana kok, ngapain dibikin ribet? Yang ribet-ribet itu karena ada tipu muslihat, kebohongan, ketidakjujuran di sana. Ini jasa gue ini. Ya. Jadi kalau ada orang mendakwa gue punya ijazah palsu, gue tinggal nunjukin, kan selesai. Sederhana kan? Ini ijazah gue. Lu nggak percaya, lu bisa uji ke Institut Teknologi Nasional Malang. Tercatat nggak nomor, dan nomor gue lengkap. Perhatikan, nomor gue lengkap ya. 070 garing TI Teknik Industri garing S1 garing 2 Romawi, ada tanda gini 92, itu menunjukkan tahun. Nih ijazah gue. Ini ya, ini nomor serinya ini panjang gitu ya. Sudah, nggak seperti ini. Gue juga nggak tahu ini nomor apa ini.
Itu katanya ijazah aslinya, ya. Gue tunjukin dulu normalnya ini. Ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu pun fotokopian katanya. Ya. Nah, sekarang gue fokus ke nomornya ya. Gue fokus ke nomornya. Aduh, ini agak... Nah, nomornya cuman gini doang, 1120. Nomornya tuh, nomornya. Nomor... Sudah tuh. Ya, ini ijazah model apa? Ijazah pesan di tukang sablon pinggir jalan mungkin. Udah. Cuman 120 nggak ada garing tahun berapa tahun, bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya. Ini. Oke. Jadi ini tidak perlu disangsikan, gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit, rakyat jadi bingung. Terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya yang ngomong aja, nggak punya kenapa memang? Orang ijazah juga sebetulnya kita nggak ngurus kok. Mau punya ijazah mau nggak, kalau dia menata kelola negara ini nggak seenakin dasnya dewe, rasa enakin dasmu, kan kita tetap mencintai, tetap menghormati. Sebetulnya gue setuju kata Kang Mas Rob, ijazah ini hanya tanda bahwa kita pernah belajar gitu saja. Soal isi otak nanti kan bisa diisi lewat membaca, lewat berteman, lewat pengalaman hidup gitu aja.